Hai semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pengelolaan keuangan negara. Dan pada video kali ini, kami akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah yang terdiri dari pengelolaan pendapatan, penerimaan, pengeluaran uang, pokok-pokok pembenaran daerah, dan pengelolaan defisit anggaran. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Audi Raranta, selanjutnya ada Ferentio Castilong, dan yang terakhir ada Ardianto Lasa. Yang pertama, pengelolaan pendapatan, penerimaan, pengeluaran uang. Pengelolaan pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran uang merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan daerah. Pendapatan daerah merupakan sumber pembiayaan penting bagi pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan efektif agar dapat memaksimalkan penerimaan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi pajak daerah, pungutan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, pengelolaan utang daerah juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Utang daerah harus dikelola dengan hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Penerimaan uang daerah juga harus dikelola dengan baik dan efektif untuk menghasilkan penggunaan uang daerah yang optimal. Pengelolaan kas daerah, piutang, dan utang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah adanya penyelewengan atau tindakan korupsi yang merugikan keuangan daerah. Pengeluaran uang daerah. Sementara itu, pengeluaran uang daerah juga harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisien penggunaan uang daerah. Pengeluaran uang daerah harus dilakukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan, serta dilakukan dengan penuh disiplin dan pengawasan yang ketat. Pokok-pokok perbendaharaan daerah. Perbendaharaan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan daerah. Perbendaharaan daerah bertugas mengelola kas daerah, menerima dan membayar uang daerah, serta mengelola sumber daya keuangan daerah secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa pokok-pokok perbendaharaan daerah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penerimaan kas daerah. Perbendaharaan daerah bertanggung jawab untuk menerima semua penerimaan kas daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau disingkat PAD, transfer dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Yang kedua, pengeluaran kas daerah. Perbendaharaan daerah bertanggung jawab untuk mengeluarkan kas daerah untuk membayar semua pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, penyimpanan dan pengelolaan kas daerah. Perbendaharaan daerah juga bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola kas daerah secara aman dan efisien agar dapat digunakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, penerbitan sumber pemerintah. Penerbitan surat perintah membayar yang disingkat SPM. Perbendaharaan daerah juga bertanggung jawab untuk menerbitkan SPM sebagai dasar untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan daerah. Perbendaharaan daerah juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan daerah yang mencakup laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan keuangan lainnya yang diperlukan. Yang keenam, pengendalian dan pengawasan intern.
Perbendaharaan daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan intern terhadap pengelolaan kas daerah guna mencegah terjadinya penyelewengan atau kecurangan dalam pengelolaan kas daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, perbendaharaan daerah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan perbendaharaan daerah yang baik dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pokok-pokok perbendaharaan daerah diatur oleh beberapa peraturan, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, tata cara pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pemerintah secara akuntabel dan transparan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2012 tentang tata cara pengelolaan kas daerah yang mengatur tentang pengelolaan kas daerah, termasuk pengelolaan kas di bank, pembiayaan sementara, dan penempatan dana kas daerah. Yang kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain itu, terdapat juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur tentang aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti peraturan tentang pajak daerah, peraturan tentang retribusi daerah, peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, dan lainnya sebagainya. Yang ketiga, pengelolaan defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika penerimaan anggaran lebih kecil daripada pengeluaran anggaran pada suatu periode tertentu. Pengelolaan defisit anggaran merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, karena dapat berdampak pada kestabilan keuangan daerah dan menyebabkan ketidakseimbangan fiskal. Untuk mengelola defisit anggaran, pemerintah daerah harus melakukan pembiayaan yang tepat. Pembiayaan defisit anggaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, pembiayaan melalui surat utang daerah atau SUD, di mana pemerintah daerah dapat menerbitkan SUD sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran. Namun, penerbitan SUD harus sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti batas jumlah dan jangka waktu penerbitan. Yang kedua, pembiayaan melalui dana alokasi umum atau DAU, di mana pemerintah pusat dapat memberikan DAU kepada pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran. Namun, penggunaan DAU ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, pembiayaan melalui sumber-sumber lain. Pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti penjualan surat atau sumber pendapatan lainnya. Pengelolaan defisit anggaran diatur oleh beberapa peraturan, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 07/2014 tentang tata cara pengelolaan defisit anggaran pemerintah daerah.
Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2019 tentang pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terima kasih, sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.